Ya, Tuhan memberkati kita. Kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Terlebih dahulu kita berserah kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, Kau pertemukan kami kembali dalam ibadah Jumpa Family Ministry. Biarlah namamu diagungkan dan dipuji. Kau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan. Ambil alih ya Roh Kudus. Biarlah Engkau pimpin kami Tuhan. Urapi semua hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Kita bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walau berbagai persoalan datang dalam kehidupan kita, tapi kita beribadah, maka Roh Kudus campur tangan. Dia katakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka Tuhan memberikan kelegaan bagi kita. Dalam kesatuan hati orang percaya, maka berkat-berkat dicurahkan. Haleluya. Oh betapa indahnya, indahnya, betapa eloknya, eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Katakan, bila Roh Allah ada di dalamku, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari.
bagi kepala yang kejam pun dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah beritakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan walaupun kita berjalan dalam lembah kelam, persoalan, sakit penyakit, namun kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang mengerti segala persoalan, yang mengerti apa yang kita alami. Kita lakukan bagian kita, maka Tuhan pasti menggenapi janji-Nya. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau kami tinggikan dalam keadaan apapun Tuhan. Walau dalam lembah kelam, Engkau tetap memelihara kami Yesus. Sebab Engkau gembala kami, Engkau yang memelihara kami, bahkan Engkau yang menjadikan kami, Engkau yang menenun kami di rahim ibu kami Tuhan. Engkau yang lebih mengerti tentang kehidupan kami. Kami memuji Engkau Yesus. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, Kau selalu menggenapi janji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kau berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, Kau berikan kelegaan bagi kami Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan, bahkan dosa-dosa kami telah Kau hapuskan Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, Kau telah mengatakan sudah selesai. Semua dosa-dosa kami Kau telah buang. Sejauh timur dari barat Kau telah membuang semua dosa dan pelanggaran kami. Takkan Engkau menyediakan tempat indah bagi kami, kerajaan-Mu yang kekal. Haleluya. Glory bagi-Mu. Kami mau mengatakan
Allah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah kau tinggalkan. Ya, dan sempurna hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus juru selamat kami, haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Hendra Winata untuk membuka di dalam doa. Shalom. Silakan Pak Pendeta Hendra Winata. Shalom. Padahal saya di luar, Pak Desa lagi nyetir. Oke, silakan Pak Johannes. Silakan Pak Johannes. Pak Johannes, silakan buka dalam doa. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat sore hari ini Kau telah mempertemukan kami kembali. Kami pada Family Ministry sebagai suku, sebagai gereja, kami rindu untuk bersatu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami semuanya yang mengikuti ibadah Zoom ini, yang berada di rumah, di gereja, maupun di perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami Bapa, urapi semuanya hamba-Hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan, pimpin pujian dan penyembahan, bahkan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, isi hati Tuhan. Kami percaya Engkau telah menyiapkan dan mengurapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bapak Budi Kristianto Tuhan, Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu Tuhan untuk membawa berkat firman-Mu Tuhan, untuk menegur kami, mengoreksi kehidupan kami, menuntun kami kepada kebenaran, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu, biarlah kami diberkati semuanya pada saat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah, ketika kami berkumpul di dalam nama Yesus Kristus, Engkau hadir. Dan ketika Engkau Yesus hadir oleh kuasa Roh Kudus-Mu, maka mujizat Allah pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Engkau Allah hadir, karena dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau akan memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bahkan sahabat-sahabat kami yang belum masuk Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi mereka. Bahkan kami yang sudah ada di dalam juga Tuhan, peralatan yang kami pakai, baik itu handphone, baik itu laptop, baik itu jaringan, jauhkan dari segala gangguan Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau segalanya bagi kami Tuhan, bahwa Engkau akan memberikan berkat-Mu saat sore hari ini. Kami sambut berkat-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya.
Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan yang akan memberkati kita. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita sebagaimana wanita yang mengurapi Yesus, merendahkan diri karena dia tahu adalah manusia berdosa di hadapan Tuhan, dan kita juga tidak ada yang bisa kita andalkan di dalam dunia ini selain daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak datang ke dalam dunia ini, bahkan memberikan dirinya, darahnya tercurah, maka semuanya akan sia-sia. Tapi oleh kasih-Nya kita telah diselamatkan. Mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Kita buka pendengaran kita, hati kita, pikiran kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita yang mengurapimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Ini bisa dihilangin nggak ya? Demikian hidupku mau mengasihimu. Bukan maksudnya. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Silakan, namanya Pak Budi, belum dibuka mic-nya, Pak. Mic-nya Pak Budi. Ya,
Selamat sore. Terima kasih kepada Pak Deriksan yang sudah menuntun acara Family Ministry sore hari ini. Saya akan berdoa bersama terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Kami seperti wanita yang menantikan sang mempelai pria yang siap untuk menjemput kami. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kalau sampai pada sore hari ini kami tetap kuat, kami tetap di dalam pengharapan, kami tetap semangat, dan kami tetap di dalam lindungan Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini adalah sukar, dan kami akan mempersiapkan diri kami dengan kebenaran daripada firman-Mu, sehingga firman-Mu termaterai di dahi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya, yang selalu menang di akhir zaman ini yang semakin sukar. Tuhan, berkati lidah dan bibir hamba-Mu yang terbatas ini menjadi tidak terbatas, karena ada kuasa Roh Kudus-Mu yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Orang percaya di atas muka bumi ini, Bapa. Bapa, berfirmanlah dan beracaralah dari awal hingga akhir. Engkau tutup bungkus Zoom meeting ini di dalam kuasa darah Yesus. Bapa, Engkau yang bekerja dan kami yang menjadi pengelolanya atas kuasa hadirat Allah pada sore hari ini, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya, katakan amin. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terlebih saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan oleh Pastor Komingguan dan Pak Hendra Winata yang sudah memberikan kesempatan sekian kali untuk hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam acara Family Ministry. Family Ministry pada sore hari ini kami beri judul Tetap Kuat Walau Masa Sukar. Firman-Nya akan kami masuk di dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita akan masuk di dalam jemaat Korintus. Kita mau belajar daripada jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sangat kritis dan banyak masalah yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Di sini ada 5 poin, 5 clue yang akan saya bagikan pada sore hari ini. Dalam firman-Nya, Rasul Paulus mengatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara, hari-hari ini kita mengetahui bahwa bencana alam itu banyak terjadi, gempa bumi, tanah longsor, bahkan pertikaian, pembunuhan, itu semua terjadi. Sama halnya dengan kita pelajari di dalam kitab 1 Korintus 1 itu sampai 1 Korintus 3 itu ada pertikaian, dan di dalam 1 Korintus 6 itu ada percabulan, ya. Kalau nggak salah membaca, saya menelaah bahwa di situ ada percabulan antara seorang anak laki-laki dengan ibunya, dan di jemaat Korintus juga ada permasalahan penyembahan berhala. Di 1 Korintus
8 dan 1 Korintus 10 ya. Terus di situ juga kita pelajari di 1 Korintus yang ke-11 itu ada diskriminasi sosial di 1 Korintus 11. Jadi kita dalam hal ini harus menelaah bahwa hari-hari ini memang semakin sukar, semakin sulit, saudara. Karena sempat saya khotbahkan di awal daripada tahun 2023 itu kita belajar bahwa di Matius 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44 berjaga-jaga itu dalam hal ini bukan kita berjaga-jaga di dalam kedatangan anak manusia gitu kan. Nah, tetapi berjaga-jaga di sini kita harus waspada sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari yang terakhir ini, saudara, kita harus waspada, harus berjaga-jaga. Nah, ini Matius 24 ayat 37 sampai 44. Ini di sini dikatakan sebagaimana halnya pada zaman Nabi Nuh, ya. Nah, ini di sini dikatakan juga bahwa ada makan, minum, kawin, dan mengawinkan, bahkan air bah akan datang, terus melenyapkan semua orang, bahwa hari-hari ini memang kita harus waspada, karena ada di dalam 1 Petrus ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8 kita harus waspada terhadap si iblis, si jahat, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, saudara. Dan kisah para rasul 20 pun di sini ada kata-kata juga, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata, saudara. Ya, jadi kita dalam hal ini belajar bahwa di mana hari Tuhan ini memang semakin dekat, ya, bahwa di sini dikatakan di Matius 24 ayatnya yang ke-42 juga di situ dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, kita diperhadapkan dalam hal ini berjaga-jaga dengan kedatangan anak manusia, tetapi kita juga dalam hal ini kita sebagai tuan rumah kita harus tahu, ya, untuk kapan waktunya kita berjaga-jaga supaya kita jangan dibongkar rumah kita oleh pencuri. Saya mau kesaksian sebentar bahwa kemarin tepatnya hari Jumat itu saya mau bagikan share dan kebenaran yang terjadi di dalam keluarga saya, Bapak, Ibu. Jadi kemarin itu istri saya sempat diteror, sempat ditelepon, mengaku si penjahat ini mengaku dari Telkom. Dia telepon ke nomor telepon rumah di Taman Palem. Dia mengatakan bahwa ibu punya tunggakan tagihan rekening telepon. Nah, yang anehnya waktu itu istri saya percaya saja, gitu kan. Tapi istri saya karena
kita rumah tangga selalu terbuka, suami istri selalu terbuka, anak-anak juga selalu terbuka. Begitu saya pulang habis jalan, habis olahraga, habis antar anak saya yang putri sekolah, istri ngomong, tadi ada pun, bahkan saya malahan bicara sama Polda Bali. Kata saya, kok kamu bisa bicara sama Polda Bali? Ini masalahnya masalah intelijen, katanya. Jadi secara garis besar, penjahat ini, si penipu ini mau mengalihkan, mau memperdaya istri saya supaya istri saya membuka semua rekening saya, bahkan mungkin dia mau mengorek nomor PIN maupun nomor rekening daripada bank kami. Jadi, saudara, hari-hari ini firman Tuhan ini pedang bermata dua, saudara. Bisa mengena kepada Anda dan bisa mengena kepada saya. Dan saya mempersiapkan khotbah ini memang sudah ditelepon sama pendeta mingguan itu dari 2 minggu yang lalu. Dan kemarin ini menjadi inspirasi di dalam khotbah saya bahwa kejadian kemarin itu Tuhan masih melindungi kita, Tuhan Yesus masih melindungi keluarga kita, bahkan sampai istri saya sempat terpengaruh, saya tapi tetap yakin sebagai imam, kata saya ini penipuan, kata saya. Bahkan saya telepon lawyer saya, teman saya yang di lawyer, saya telepon, saya ngomong, Pak, emang orang pencucian uang dituduh pencucian uang diinterogasi melalui video call. Jadi sempat itu saudara, istri saya video call dengan si penjahatnya. Hanya istri saya tidak bisa screenshot ambil wajahnya dan bahkan tidak merekam gitu. Tapi nomor daripada si penjahat itu semuanya sudah ada muncul di dalam handphone istri saya. Bahkan saya ngomong, sudahlah blokir saja, kita sudah tidak usah memperpanjang masalah ini. Kita yang penting hal itu saya katakan kok sama ya dengan khotbah yang saya mau katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar dan orang semakin susah, semakin sukar untuk mencari nafkah karena banyak perusahaan yang di awal tahun 2023 setelah pasca COVID ini perusahaan-perusahaan ini semua pada kolaps, terutama perusahaan-perusahaan retail ini banyak gulung tikar, saudara. Dan hari-hari ini berapa pengangguran, berapa orang yang di PHK, berapa orang yang harus mencari nafkah yang baru, dan kesempatan untuk mencari nafkah hari-hari ini memang semakin sulit, saudara. Karena apa? Saya mendengar daripada anak rohani saya hari-hari ini juga bahwa persediaan beras, persediaan makanan, ini semuanya pasti akan berkurang. Karena apa? Sayuran yang harusnya bisa dipanen, bisa gagal panen. Beras yang harusnya dipanen kemarin banyak yang gagal karena musim yang tidak menentu. Ada daerah yang musimnya hujan sampai curah hujannya berlebihan. Ada lokasi yang betul-betul kekeringan. Bahkan kemarin saya sempat ke Lampung, saya sempat tengok orang tua saya, karena orang tua saya biasa punya lahan yang disewakan sama petani. Petaninya pun mengeluh, Pak, ini jujur aja baru kedatangan Pak Budi sama keluarga, baru hari ini hujan besar. Dari kemarin posisi di Karanganyar ini, di Lampung, ini tidak ada hujan sama sekali. Bahkan kering, saudara. Jadi hari-hari ini kita harus berjaga-jaga, saudara. Kita harus berjaga-jaga
dengan keadaan di sekeliling kita. Bahkan kejahatan semakin merajalela, saudara. Penjamretan semakin banyak, ya. Penculikan anak semakin banyak, pembunuhan, pengambilan organ-organ tubuh semakin banyak. Bahkan manusia sudah tidak punya iman kembali. Makanya di sini Rasul Paulus katakan, ya, harus punya iman, ya. Yang berikutnya kan di situ berjaga-jagalah dan berdirilah teguh dalam iman. Nah, iman itu muncul daripada pendengaran, saudara. Ya, Roma 10 ayatnya yang ke-17 di sini dikatakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka hari-hari ini kita bersyukur kalau sampai sore hari ini family ministry masih ada di dalam Zoom, di dalam YouTube kita, karena kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini semakin dikuatkan imannya, ya, karena iman ini juga bisa sempurna, ya, iman ini bisa sempurna karena daripada perbuatan-perbuatan kita, ya. Yakobus 2 ayatnya yang ke-22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan bisa berdiri teguh dalam iman, dan kita pasti harus berbuat sesuai dengan perkataan, sesuai dengan iman kita. Maka kalau kita hidup di dalam iman yang teguh di dalam Tuhan, percaya di dalam Tuhan, maka hari-hari ini kita ada ketenangan, ada sukacita, ya. Makanya di sini dikatakan 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-24, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu, sebaliknya kamu mau turut bekerja untuk sukacitamu. Jadi kalau kita punya iman, kita percaya, kita pegang teguh kepercayaan kita, iman kita tidak goyah, maka kita ada di dalam ketenangan, damai sejahtera Allah, kita ada di dalam sukacita, di dalam kebersamaan dengan Allah. Saudara, maka Rasul Paulus di situ katakan, kamu harus berdiri teguh di dalam iman. Karena hari-hari ini, jujur saudara, banyak orang yang bisa menggadaikan imannya untuk ditukar dengan kebutuhan makan dan minum. Saudara, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang pasti bisa melacurkan dirinya, ya. Karena apa? Hari-hari ini semakin sukar, hari-hari ini semakin sulit, saudara. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan uang. Karena apa? Karena dia berani berbuat kejam, berani berbuat jahat kepada orang, merugikan orang, menganiaya orang, saudara. Ya, karena apa? Karena dia sudah tidak punya iman. Ya, kalau orang yang punya iman, dia pasti takut kepada Tuhan, saudara. Pasti takut kepada Tuhan untuk berbuat apa? Berbuat dosa, saudara. Nah, berikutnya di sini Rasul Paulus katakan, bersikaplah kamu sebagai
laki-laki, saudara. Hari-hari ini banyak orang yang tidak gentle, saudara. Tidak tanggung jawab, saudara. Seorang ibu, ya, hari-hari ini kita lihat bisa membakar bayinya, bisa membunuh bayinya, bahkan bayinya dipanggang, ya, dagingnya dimakan, ya. Karena apa? Karena laki-lakinya, suaminya tidak bertanggung jawab, ya. Maka saya katakan hari-hari ini pasangan-pasangan milenium, pasangan-pasangan muda harus mencari, ya, sosok laki-laki, pasangan yang baik, pasangan yang tanggung jawab. Yang terpenting, kata orang tua saya, carilah pasanganmu yang takut akan Tuhan. Kalau kita mencari pasangan kita, yang pertama, takut akan Tuhan, sudah pasti orang tersebut sudah takut akan dosa, takut akan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada Tuhan. Dan seorang laki-laki itu harus tanggung jawab, menafkahi keluarganya, mengurus keluarganya. Jangan hari-hari ini laki-lakinya tidak bekerja, yang bekerja perempuannya, istrinya, sudah gitu laki-lakinya nyantai-nyantai saja di rumah. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada rasa sebagai laki-laki. Ya, maka dalam hal ini kita harus sebagai laki-laki itu, di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, kita harus sebagai laki-laki harus takut akan Tuhan, harus bertanggung jawab, harus menafkahi keluarga kita, harus mengasihi keluarga kita. Nah, hari-hari ini kita lihat banyak sekali seorang anak tidak mengasihi ibunya, bahkan ayahnya bisa membunuh anaknya. Nah, hari-hari ini banyak sekali masalah-masalah, sama seperti halnya di zaman jemaat Korintus, saudara. Dan hari-hari ini saya mau katakan kita harus sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, harus pegang komitmen, apalagi kalau kita sebagai pebisnis, sebagai pedagang, kita harus katakan barang kita kalau memang jelek, ya kita harus katakan barang kita jelek. Kalau barang kita memang produksinya kualitasnya baik, ya pasti orang bisa melihat kualitas barang yang kita produksi pasti mahal, setara dengan harganya. Nah, karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kualitas, kita punya mutu, dan kita harus tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh kuasa darah Kristus yang sangat mahal, kita juga harus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kualitas, mutu. Anak-anak Tuhan harus punya kualitas, harus punya mutu, harus punya dampak. Dampak kemana? Dampak kepada lingkungan kita. Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam, kita harus bisa menjadi penengah, kita harus jadi pendamai. Jangan kita jadi anak Tuhan kok dikit-dikit ribut, dikit-dikit bertengkar, dikit-dikit bertikai. Ya, kita harus jadi anak Tuhan yang berikutnya menjadi anak Tuhan yang tetap kuat. Ya, di sini kita harus belajar menjadi anak Tuhan yang tetap kuat, saudara. Ya, Efesus 6 ayatnya yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat menjadi anak-anak Tuhan di hari-hari ini, karena banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan yang sudah undur daripada kebaktian, yang sudah undur daripada pelayanan. Karena apa? Karena gesekan,
karena pertikaian dengan gembala, karena kecewa dengan gembala, karena kecewa dengan teman sesama pelayanan. Ini yang mengakibatkan kita tidak kuat di dalam Tuhan, saudara. Hari-hari ini kita harus kuat, kita harus punya kekuatan kuasanya, kita harus punya kuasa. Biarpun keadaan di sekeliling kita ini sulit, sukar, tapi kita harus punya hikmat, kita harus punya terobosan, kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan, kita harus punya kekuatan kuasa daripada Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, saudara-saudara kita, hari-hari ini kalau kita hidup di zaman yang sukar ini, di luar daripada kekuatan Tuhan, di luar daripada kuasa Tuhan, kita ini tidak ada apa-apanya, saudara. Ya, kita bisa hari ini masih diberikan kesempatan untuk melayani. Kita gunakan kesempatan untuk melayani, di mana kita masih diberikan kesempatan sama owner kita untuk mengerjakan, mempercantik rumah kita, mempercantik apartemen. Saya kerjakan sama istri saya, sama saya pribadi. Kita sudah diberikan kepercayaan sama owner, kita harus junjung tinggi, kita harus tanamkan bahwa kita ini punya kuasa, punya style, punya mutu, punya desain yang bisa menjadi andalan. Orang bisa lihat daripada kehidupan kita, orang bisa lihat daripada pekerjaan kita, orang bisa menilai daripada pelayanan kita. Kita bukan anak Tuhan yang sembarangan, kita harus menjadi anak Tuhan yang punya mutu, punya kualitas, dan kita harus tetap kuat dalam menghadapi persoalan. Hari-hari ini jujur saudara, keadaan memang di luar sana tidak menjanjikan. Karena apa? Inflasi kita, sejujurnya inflasi kita sudah mencapai 5,28%, saudara. Kita sudah mengalami inflasi sampai 5,28%, saudara. Semua harga barang-barang naik. Sebelum Lebaran saja harga beras yang paling murah. Ini menurut anak rohani saya, sekarang harga beras di pasaran paling murah aja ini sudah 12.500 per kilo, saudara. Dan hari-hari ini keadaan pasokan beras, anak rohani saya jual, nggak ada yang masuk, dari Lampung nggak ada yang masuk, dari Kerawang nggak ada yang masuk, dari Cianjur nggak ada yang masuk, gitu kan. Bagaimana ini, gitu kan. Saya bisa berjualan, keadaan barang aja sulit. Betul, saudara. Hari-hari ini, keadaan ini, bahan pangan, belum kita memasuki bulan puasa, belum kita memasuki bulan Lebaran, harga-harga sudah pada meningkat, saudara. Bagaimana dengan rakyat miskin yang sudah tidak mempunyai pekerjaan, saudara? Kita berdoa untuk Indonesia, jangan sampai terjadi keributan, jangan sampai terjadi pertikaian. Biarlah Indonesia di tahun 2023 ini tetap kita bisa menyelesaikan sampai akhir, saudara. Saudara, kita lihat diskriminasi sosial yang terjadi hari-hari ini. Kemarin kita juga sebagai umat Kristiani, sebagai umat yang minoritas, saya sebagai hamba Tuhan berdoa juga bagi jemaat GPDI di Medland, di Cilengsi sana. Saudara, kita sama seperti jemaat di Korintus. Diskriminasi sosial yang ada di dalam 1 Korintus 11
itu terjadi juga hari-hari ini di negara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang harusnya bebas beragama, merdeka beragama. Sekarang kita mau memuji, mau menyembah dengan satu Tuhan yang sama. Kita kenapa masih harus dilarang-larang? Ya, kita harus berdoa bagi Indonesia. Kalau sampai ada orang-orang yang intoleran masih dibiarkan di bumi Indonesia ini, rusak negara NKRI ini, rusak akhlak moral daripada bangsa ini. Ini yang harus kita perbaiki. Kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan berikan pengampunan, berikan pengampunan kepada orang-orang yang menghalang-halangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk menyembah Tuhan aja, kita harus gontok-gontokan, kita harus berselisih paham, kita harus diusik. Nah, ini yang menjadi kepiluan kita, ini yang menjadi penderitaan kita, saudara. Hari-hari ini makanya kita harus kuat. Kuat dalam hal ini apa? Bukan kita menantang dia, tetapi kita harus kuat dalam iman kita bahwa kita harus ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kalau kita tidak ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan, semuanya pasti akan sirna, semuanya pasti akan lenyap, saudara. Nah, ini yang saya katakan bahwa kita harus kuat. Dan Rasul Paulus di sini katakan di ayatnya yang ke-5, di sini Rasul Paulus minta lakukanlah segala dalam kasih, saudara. Rasul Paulus meminta kepada kita semua lakukanlah semuanya itu di dalam kasih, saudara. Suaranya nggak kedengaran. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Pak Yohanes Sumarno. Iya, sebentar, Om. Ini saya lagi mengoperasikan poin yang ke-5 ini dulu, Om. Sebentar, Om.
Atau saya saja buat videonya, Pak? Oke. Kita maaf terputus. Ini kita masuk di poin yang akhir. Lakukanlah semuanya dalam kasih. Saudara, poin daripada 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-14, ini kita harus melakukan semuanya ini di dalam kasih. Seperti kita sebagai kaum minoritas yang kadangkala kita suka didiskriminasi sosial seperti kayak begitu, untuk beribadah aja kita sudah kadangkala dipersulit. Ada oknum-oknum yang tidak suka kalau kita beribadah di tempat seperti ruko, bahkan di mall, malahan kita kadangkala suka diusik. Saudara, kita harus tetap, kata Tuhan di dalam Rasul Paulus, di situ kita diajarkan, kita harus lakukannya itu di dalam kasih Tuhan. Kita harus mengasihi dia, tetap kita harus mengasihi dia. Dan untuk mengasihi orang-orang yang seperti itu, kadangkala tidaklah mudah, tidaklah gampang, saudara. Hati kita pasti kadangkala punya rasa, kok kita mau ibadah aja kok sulit. Mau menyembah Tuhan yang sama aja, sama-sama dengan Tuhan yang kamu sembah aja, kita dihalang-halangi, gitu kan. Kita mana mungkin kita bisa memberikan pengampunan, bahkan bagaimana kita harus bersikap mengasihi dia. Nah, ini yang Tuhan ajarkan di dalam jemaat Korintus, supaya kita apa? Kita mengasihi orang yang memberontak di dalam kehidupan kita, orang yang selalu bikin onar di dalam kehidupan kita, ya. Kita harus melakukan di dalam kasih. Dan kalau kita belajar untuk mengasihi, dilakukanlah semuanya itu dalam kasih. Seperti kita di dalam keluarga kita ini, kita memperlakukan anak-anak kita memperlakukan istri kita itu dengan tulus, dengan nothing tulus, dengan tidak ada imbalan, dengan tidak ada hitung-hitungan, saudara. Ini yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya pada sore hari ini. Lakukanlah dalam kasih. Lakukan dalam kasih itu tidak ada hitung-hitungan, tidak untung rugi. Istilahnya kalau orang bisnis itu kita harus ikhlas gitu, harus memberikan semuanya itu di dalam kasih. Nah, kita harus mengasihi keluarga kita harus mengasihi rekan-rekan kita yang tidak mampu, rekan-rekan kita yang tidak mempunyai kekurangan dana, kita harus bantu, kita harus sokong. Nah, ini yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Dan 5 yang tadi Tuhan ajarkan, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah semuanya itu di dalam kasih, saudara. Jadi, firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang harus tetap berjaga-jaga, tetap harus melakukan berdiri teguh di dalam iman, jangan goyah, jangan menjadi murtad di hari-hari yang terakhir ini, jangan kita goyah di dalam pilihan iman kita, di dalam pilihan hidup kita bersama dengan Yesus Kristus, Sang Penyelamat kita, Sang Juru Selamat kita, Sang Sumber berkat bagi kita. Kita harus bersikaplah sebagai laki-laki, bersikap sebagai laki-laki harus tanggung jawab, harus takut akan Tuhan, harus jujur, ya, harus punya kasih, saudara.
Itu sikap laki-laki dan harus tetap kuat, ya, tetap kuat di dalam kuasa Tuhan, tetap kuat di dalam iman kita, harus tetap kuat menjalani kehidupan yang semakin hari semakin berat. Jujur saudara, hari-hari ini persaingan semakin ketat, keadaan daya beli masyarakat hari-hari ini semua berkurang, saudara. Karena apa? Harga-harga barang semua sudah pada naik, saudara. Kita ini sudah inflasi, saudara. Makanya saya mau katakan harga emas pun sudah mau tembus di dalam 1 juta per gramnya, saudara. Bagaimana dengan harga minyak bumi? Ini secara jujur, minyak bumi ini mau digantikan dengan semuanya pakai listrik, saudara. Bahkan arahnya ke depan, ini tenaga surya, panel-panel tenaga surya, ini sudah mulai. Kemarin saya sempat bicara sama teman saya yang pebisnis daripada panel surya, Pak, hari-hari ini investasi panel surya mungkin kelihatannya mahal, tapi memang ini sudah targetnya ke depan, ini panel surya ini akan dipergunakan, akan digabungkan dengan meteran PLN. Kita harus pakai panel surya, kita memanfaatkan alam kita dengan panel surya, saudara. Karena energi fosil seperti batu bara sudah harus dihilangkan, karena polusinya, polusi udara di muka bumi ini yang mengakibatkan ozon ini semakin banyak yang bolong, banyak yang berongga, saudara. Ini harus Indonesia harus menekan, ya. Makanya Jokowi selalu mengatakan litium, baterai, mobil harus dengan menggunakan energi listrik, dengan menggunakan baterai. Bahkan Jokowi sempat bertemu dengan Elon Musk, saudara. Hari-hari ini kita sudah harus mempersiapkan diri nih, sudah harus berjaga-jaga, saudara, karena akan terjadi perubahan besar, ya. Kita semua kendaraan sudah akan menggunakan baterai, sudah menggunakan listrik, saudara. Ini sudah arahnya menuju ke sana, saudara. Ya, jadi hari-hari ini kita harus, ya itu, kita harus berjaga-jaga. Kita harus melihat keadaan di sekeliling kita harus mencermati keadaan semua di sekeliling kita. Kita sebagai umat harus minta hikmat hari-hari ini. Banyaklah berdoa, meminta kepada Tuhan. Kita terutama berdoa bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi negara kita yang kita diami. Karena apa? Bencana alam ini sudah semakin bergejolak, saudara. Apalagi kita Indonesia berada di rangkaian pegunungan, gunung-gunung berapi, saudara. Goncangan sudah semakin banyak, gempa bumi. Kemarin Jayapura terjadi gempa, saudara. Dan kita cukup miris, gempa hanya 5,4 atau 5,2 skala Richter. Itu Jayapura, ya. Turki aja 7 lebih skala Richter sudah memakan korban 3.000 orang, saudara. Nah, kita harus banyak berdoa untuk bangsa, untuk negara kita, ya. Apalagi kita sudah mau mendekati Lebaran, ya. Kita sudah mau mendekati suhu politik yang semakin memanas, saudara. Gesekan, pertikaian, perlawanan, ini semakin harus kita waspadai, kita harus berjaga-jaga. Karena Februari 2024 sudah
pemilu, kita harus memilih pemimpin 5 tahun ke depan bagi bangsa dan negara kita. Ya, makanya saya melalui Zoom meeting, ya kita harus tetap kuat walau masa kita ini semakin sukar. Karena saya sudah katakan, Pak, 2023 ini adalah permulaan daripada pasca COVID-19, saudara. Banyak perusahaan-perusahaan retail yang bangkrut, banyak karyawan-karyawan yang di PHK, banyak perusahaan Tokopedia pun, saudara tahu JDID sudah tutup, saudara. Ya, Tokopedia pun saya sempat mendengar sahamnya itu sudah turun banyak dari 400 sekarang tinggal 100, saudara, sahamnya per lembar. Ya, makanya pemilik daripada Tokopedia, William, mau menjual tuh sahamnya supaya apa? Jangan sampai zero, jangan sampai nol, gitu kan? Karena apa? Proses untuk merintisnya lama, tapi sekarang udah nggak bakar duit lagi, saudara. Makanya jangan heran kalau saudara sekarang belanja di Shopee, belanja di Tokopedia, belanja di perusahaan-perusahaan online, sudah nggak bakar duit lagi, saudara. Ini dia udah apa? Sudah mengalami stuck untuk harus dia bagaimana nih mengembalikan keuntungan perusahaan, saudara. Hari-hari ini makanya banyak perusahaan yang kolaps, retail yang kolaps, saudara. Jadi pasca daripada COVID inilah yang mengakibatkan inflasi kita juga tinggi, saudara. Ya, maka kehidupan kita semakin mahal, kehidupan kita semakin sulit, saudara. Ya, seperti adik saya aja jualan motor bekas, saudara. Sekarang untuk dapat barang, cari barang aja di dalam lelangan perusahaan leasing, itu kadang-kala, kok udah nggak ada barang, kok nggak tahu itu barangnya pada kemana, gitu kan. Bahkan daya beli sekarang masyarakat sudah tidak ada yang di atas, mau beli motor di atas 10 juta. Karena apa? DP-nya pun, uang tanda jadinya, itu udah harus minimal 2 juta sampai 1,5 juta. Sedangkan daya beli masyarakat saat ini tidak mencapai ke situ, saudara. Ini yang makanya saya katakan hari-hari ini kita harus menyikapi sebagai anak-anak Tuhan, ya harus berjaga-jaga, tetap kuat di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, tetap kuat, dan lakukanlah segalanya, semuanya dalam kasih, saudara. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mau membagikan sebuah pujian kepada saudara. Semoga pujian ini dapat memberkati saudara dan saya. Mic-nya tutup, Pak. Suaranya keluar nggak nih? Suaranya keluar, Pak. Nggak keluar, Pak. Udah, saya aja yang mutarin, Pak.
Pak Budi, suaranya nggak kedengaran. Kedengaran. Ku mengerti saat jalanmu tak aku Ada suaranya, Pak? Ya, mantap. setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kalau kami bersama dengan Engkau, kami tidak akan pernah di dalam kegagalan. Tetapi kami selalu diproses oleh Engkau melalui firman-Mu pada sore hari ini, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu berjaga-jaga, selalu berdiri teguh di dalam iman kami, dan jadikan kami bersikaplah sebagai laki-laki, tetap kuat di dalam kuasa tangan Tuhan, dan lakukanlah semuanya di dalam kasih. Lakukan di dalam tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Hidup di dalam ketulusan bersama dengan Engkau Tuhan. Semuanya kami akan lalui
Dan Tuhan berjanji bahwa tidak ada suatu kegagalan yang akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih buat kebersamaan atas firman-Mu pada sore hari ini, sehingga firman-Mu menjadi terang, menjadi rema, menjadi sabda, menjadi kebenaran di dalam kehidupan anak-anak-Mu pada sore hari ini, Tuhan. Ampuni kami atas segala kesalahan kami, baik atas segala kekurangan kami di dalam penyampaian firman Tuhan pada sore hari ini, di dalam kekurangan kami dalam mengoperasikan sound system yang kami ada, teknologi yang kami ada. Kami harus tetap belajar untuk membenahi, untuk menjadi seorang anak Tuhan yang terampil, menjadi seorang anak Tuhan yang cerdas, menjadi seorang anak Tuhan yang berhikmat. Tuhan, ampunilah segala dosa dan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni sesama kami yang berbuat salah, yang berbuat cela kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host pada sore hari ini. Ya, terima kasih. Hambanya Bapak Budi Kristianto yang sudah menjadi saluran berkat ya. Luar biasa ya. Hari ini kita diberkati ya. Tema yang luar biasa ya, tetap kuat walau masa sukar ya. Banyak orang sudah mendengar ya, tahun 2023 akan terjadi masa yang sukar. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Kita anak-anak Tuhan, bahkan firman-Nya selalu menguatkan setiap kita ya. Jangan khawatir, jangan takut ya. Kita ini punya Allah yang besar ya. Amin. Amin. Matius 6 ayat 34 yang mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari ya. Jangan kita pikirkan hari esok. Karena hari esok itu Tuhan sudah siapkan berkat untuk kita dapat menerimanya lebih baik lagi. Amin. Ya, kita lakukan ya, sekalipun rasanya kita melihat ya dunia ini ya banyak musibah ya. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan itu pasti akan dilindungi. Amin. Ya, diberkati ya, bahkan terus disertai oleh Tuhan. Ya, seperti hambanya Bapak Budi Kristianto ya, lalu berkatnya melimpah ya, pekerjaan terus mengalir ya, berkatnya terus melimpah-limpah ya. Saya melihat luar biasa Bapak Budi Kristianto ya, diberkati ya, bahkan amin Om, melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk melayani Tuhan. Itu satu tindakan yang diambil, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, melakukan firman. Amin. Ya, kita harus terus taat ya kepada firman, tetap setia, tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Ya, tentunya juga harus mempraktekkan kasih Tuhan buat setiap orang ya, yang kita jumpai, yang kita temui ya, supaya kita juga menjadi berkat terang Kristus, suratan yang terbuka yang dibaca semua orang. Amin. Terima kasih sekali lagi hambanya Bapak Budi Kristianto. Kita hari Minggu besok libur. Kita akan kembali di hari Senin. Yang akan main adalah Ibu Pendeta Eti Simanjuntak ya. Temanya menyusul karena tadi hambanya baru menjawab ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan sebuah pujian Pendeta Derison sebelum masuk doa syafaat Ibu Lydia. Tuhan Yesus memberkati. Ajar ku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu.
rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersama-Mu. Tanganku kuat menjaga Engkau kemenanganku. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersama-Mu. Tanganku kuat menjaga Engkau kemenanganku. Ajar kami percaya pada setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Benar Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Mari angkat tanganmu bersama. Katakan, Tuhan tak pernah gagal, Benar Tuhan. sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Janji-Mu selamanya tak pernah gagal. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kemuliaan. Haleluya, Bapa kami bersyukur Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih di sore hari kami sudah mendapat firman-Mu kembali Tuhan. Memang kami menghadapi masa yang sukar Tuhan. Tetapi kami boleh kuat walaupun masa yang sukar Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu selalu
menjadi satu pegangan di dalam hidup kami, supaya kami boleh tetap patuh apa yang akan terjadi. Kami percaya kami tidak sendiri, kami bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang memberi kekuatan terus buat kami Bapa, biar Tuhan berjalan di depan kami, bahwa Tuhan terus menyertai dalam hidup dan langkah kami ya Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan buat setiap orang yang percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga doakan kembali buat Bapak Pendeta Budi ya Bapa. Kasih-Mu terus menyertai, menolong, campur tangan Tuhan. Biar kuasa Tuhan terus memakai dalam hidupnya, beri kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat, perlindungan Tuhan akan menolong buat istri, anak-anak, mantu dan cucu mereka semua Tuhan. Biar dijaga oleh Bapa ya Tuhan, tolong Tuhan, biar sertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mendoakan kembali buat Bapak Pendeta Pamingguan Tuhan, Kau juga jamah, berikan kesembuhan, biar kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang akan terjadi, biar Tuhan pulihkan kembali kesehatannya. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Kasih-Mu, tolong semua buat ibu, anak, mantu dan cucunya, Tuhan lindungi semuanya ya Bapak, biar kasih Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Hendra, Pak, Kau berikan kesembuhan, kesehatan kembali, biar Pak Hendra bisa melayani kembali pekerjaan-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan buat ibu, anak, mantu, cucunya, tolong semuanya Bapak, biar kasih-Mu akan menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih, kami juga doa buat Pak Direkson, Tuhan Kau pakai terus pelayanannya, biar kasih terus mencukupi semua keperluannya, biar semuanya Tuhan akan tolong dan Tuhan campur tangan, dan Tuhan akan menyelesaikan semua masalah apapun dihadapinya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Juga doakan Ibu Messi Tuhan, ponakannya yang sedang berjuang Tuhan untuk meraih juara dalam menyanyi Tuhan. Kau juga sertai campur tangan, boleh mendapat kemenangan dan boleh mendapat Tuhan apa yang dia inginkan Tuhan. Biar nama Tuhan kemuliaan, nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya Tuhan. Oh Tuhan, saudara-saudara ada di family ministry seru terus berkati dan Tuhan tolong campur tangan-Mu ya Bapak, pakai kami semuanya masing-masing di tempat kami untuk boleh mencari jiwa-jiwa yang baru, mencari jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, bahkan menguatkan hati mereka yang sudah lemah, yang sudah jauh, yang sudah mundur, biar mereka kembali lagi kepada kasih yang semula Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Kami terus mendoakan bangsa negara kami Tuhan, tolong buat Bapak Pendeta Wakil Kabinet Pusat sampai ke daerah Tuhan, tolong semuanya. Pemilu yang sudah dekat Tuhan, kami percaya tangan Tuhan akan menolong. Tuhan akan memimpin sebagai seorang pemimpin yang benar-benar takut Tuhan, yang bisa melaksanakan tugas dengan baik ya Bapak. Serahkan semuanya ke dalam tangan pengasih Tuhan. Biar Tuhan terus menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga terus mendoakan ya Bapak buat yang sakit Tuhan. Kau berikan kesembuhan yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah mereka Tuhan, biar kuasa menjamah kepada anak-anak, kepada hamba-Mu Tuhan, tolong semuanya biar mereka boleh mendapat kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan kembali buat di Turki Tuhan, yang kejadian begitu menyayat hati kami ya Bapak, biar kuasa-Mu Tuhan akan menolong, bantuan-bantuan dari negara-negara lain sudah masuk, harus semuanya boleh berjalan dengan baik. Lindungi mereka semua yang ingin membantu, jauhkan dari hal-hal mereka hadapi Tuhan. Biar perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan mereka datang pulang dengan selamat Tuhan. Biar kasih-Mu akan menolong, biar semua Tuhan yang ada di
juga biar dicelikan mata rohani mereka, biar tidak mereka terlalu sombong Tuhan, tapi mereka boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang untuk mereka lebih rendah lagi, lebih mengasihi kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Banyak hal yang tidak baik di Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan sudah mengampuni mereka semuanya. Orang-orang yang bertanggung jawab Tuhan, oh Tuhan tolong mereka juga boleh bertobat, percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan. Kau Tuhan baik adanya ya Bapak, kuatkan mereka semuanya Tuhan. Kami menyerah dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan sendiri akan menolong biar semuanya boleh dibenahkan kembali Tuhan. Orang-orang yang meninggal juga biar mereka boleh beres Tuhan. Oh semua dikerjakan dengan baik ya Bapak. Kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Biar Tuhan terus menolong di dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Masih banyak hal yang kami mau minta Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan sudah melihat isi hati kami. Kalau kesalahan kekurangan kami Tuhan ampuni, sucikan kami. Kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Bahkan kami boleh takut kepada Tuhan dan kami boleh terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Biar kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu boleh menjadi rehma dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku akan firman ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Salah puji dan hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan dengan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan sudah yang terima berkat. Sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.